Jadi dulu waktu sebelum pakai biogas habis berapa sebulan, Bu? 100 lebih. Sekarang nggak bayar, gratis. Sisa dari kotoran sapi yang sudah digunakan menjadi biogas, ini juga bisa menjadi pupuk cair yang sudah mengandung urea juga ya Pak ya? Jauh dari hiruk-pikuk kota, dalam beberapa hal kehidupan di pedesaan justru lebih maju ketimbang di perkotaan. Sementara warga kota masih gaduh berdebat mengenai energi terbarukan, sebuah desa di Kabupaten Malang, Jawa Timur sudah lama meninggalkan perdebatan itu. Konsep energi terbarukan ternyata bukan hanya milik masyarakat perkotaan saja. Desa juga memiliki caranya sendiri untuk hidup dengan energi terbarukan yang ramah lingkungan dan memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi. Kali ini saya akan mengajak Anda menyusuri sebuah desa yang ada di lereng Gunung Semeru yang hidup dengan energi terbarukan yang berasal dari hal yang sangat kecil dan berada di hampir seluruh rumah yang ada di desa ini. Berkah dirasakan betul oleh 520 keluarga di Dusun Bendrong, Desa Argosari, sebuah desa di lereng Gunung Semeru. Berkebun dan beternak sapi perah adalah mata pencaharian utama warga desa. Beternak sapi perah khususnya merupakan bisnis idaman warga desa. Sejak 1990-an, usaha sapi perah cukup menjanjikan di sini dengan pasar yang luas dan harga yang menguntungkan. Sebelum kita merawat sapi itu ekonomi agak sulit. Sedangkan kita berubah ke sapi perah itu untuk merubah ekonomi yang lebih baik. Masyarakat sangat bergantung pada keberadaan sapi perah. Pihak desa mencatat ada 2.000 ekor sapi perah yang dipelihara oleh warga Dusun Bendrong. Selain menghasilkan susu, sapi-sapi ini juga memberikan berkah lain bagi masyarakat. Berat. Tapi siapa sangka dari kotoran sapi yang ada di kandang sapi ini ternyata bisa menghasilkan sebuah energi terbarukan yang bisa menghemat pengeluaran warga, berpengaruh pada perekonomian warga dan juga lingkungan di warga desa Argosari. Ya udah deh, lanjut lagi deh. Halo, Pak Selamat, ampun Pak. 14 tahun terakhir warga Dusun Bendrong tak lagi menganggarkan dana khusus untuk membeli LPG. Sejak 2009, biogas hadir di dusun ini, dipelopori oleh Ketua Kelompok Tani Desa Argosari, Muhammad Slamet. Biogas berasal dari kotoran sapi yang dikumpulkan dan dimasukkan ke dalam bak penyimpanan, kemudian didistribusikan menjadi energi untuk menyalakan kompor di dapur. Slamet menggagas penggunaan biogas yang ia pelajari dari luar desa untuk menyelesaikan permasalahan sosial dan lingkungan setempat. Pencemaran lingkungan akibat limbah ternak yang dipelihara oleh masyarakat di sekitar permukiman, sehingga limbah yang dihasilkan oleh sapi itu sendiri seringkali menimbulkan konflik antar warga karena limbah-limbah itu akan mengalir ke got-got, ke selokan, bahkan sampai ke pelataran rumah warga. Jadi perlu saya sampaikan bahwa masyarakat dulu di sini asal untuk mendapatkan energi baik itu seperti LPG maupun minyak tanah itu agak kesulitan, sehingga salah satu alternatif masyarakat adalah ke hutan untuk mendapatkan kayu bakar dan yang diambil, lokasi yang diambil itu di hutan konservasi baik itu milik Taman Nasional Bromo Tengger Semeru maupun milik perhutani. Perkembangan usaha ternak sapi perah sempat menimbulkan masalah karena warga tidak mampu mengolah limbah kotoran sapi dengan baik. Kini hampir 90% kepala keluarga di Dusun Bendrong memiliki instalasi biogas untuk mencukupi kebutuhan energi harian di dapur mereka.
Slamet tidak bekerja sendirian, rekan-rekannya di kelompok tani bekerja sama menjaga hutan di sekitarnya. Hutan ini sebenarnya adalah hutan lindung yang sebagian dikelola oleh Taman Nasional, Perhutani, dan sebagian lagi milik masyarakat setempat. Namun sejak maraknya kerusakan lahan pada awal 2000-an, warga turun tangan untuk merawat alam desa mereka. Saya diajak oleh pengurus kelompok tani, Nanang dan Yasin, yang selama belasan tahun berjibaku untuk mengembalikan fungsi hutan di Argosari. Jadi ini saya lagi diajak sama Pak Nanang dan Pak Yasin untuk melihat kondisi hutan di sekitar Dusun Bendrong ya, Pak. Yang dulu itu sebelum ada biogas, hutan ini kondisinya gundul dan sering ditebangi oleh masyarakat gitu ya Pak ya. Nah sekarang semenjak ada biogas, penebangan itu sudah semakin berkurang karena warga sebagian besar di Dusun Bendrong itu menggunakan biogas untuk kebutuhan sehari-hari. Namun untuk memulihkan hutan yang ada di sini itu tetap butuh waktu dan proses yang cukup panjang, yang selama ini proses perbaikan dan juga perawatan hutan itu dilakukan oleh warga setempat ya Pak ya. Kita akan lihat tempatnya sekarang nih. Selama perjalanan menyisir hutan, suasana sejuk di bawah rindangnya pepohonan begitu terasa. Hutan tampak asli dan asri. Tak ada tanda-tanda hutan ini pernah dieksploitasi oleh warga sekitar. Ini namanya hutan apa, Nanang, Pak Yasin? Jurang biji namanya. Jurang biji Iya, di Jurang Biji. Argosari memang ya. Ya betul. Nah ini wilayah yang dulu diambil kayunya buat bahan bakar di rumah ya. Ya. Wilayahnya mana aja? Doanya yang bikin apa? Gundul. Gundul. Bikin Oh yang gundul. gundul mulai dari ini dulu Ini. mutar keliling di sini sudah semuanya itu gundul semuanya dulu. Ini Di sudah, sini? Ini tanaman-tanaman baru seperti. Iya kelihatan sih belum terlalu Iya, tinggi ya. iya. Apa nih Pak pohon ini? Pohon mauni. Mahoni ya. Tanaman baru. Warga semua yang Warga. Ada juga sama perhutani juga. Perhutani juga. Yang banyak sih masyarakat sini. masyarakat ya. Terutama dari pemerintahan desa juga pernah kita ajak ke sini. Hutan bagi desa Argosari bukan sekedar penunjang kelestarian lingkungan. Hutan juga menjadi penyedia salah satu kebutuhan pokok masyarakat, yaitu air bersih. Warga Dusun Bendrong sudah hampir 15 tahun memanfaatkan salah satu sumber mata air di hutan ini untuk kebutuhan rumah tangga. Dengan dana swadaya, masyarakat membangun jalur distribusi air bersih dari hutan menuju desa. Penangkap mata air ini dibangunnya tahun berapa nih Pak Yasin, Pak Nanang? Tahun 2008 2008. Ini warga semua yang bikin. warga yang bikin. Pipanya manjangnya berapa kilometer ke bawah itu? Kalau dari sini di sana kan ada tandon air namanya. Dari Bak Penangkap ke Tandonan ini air ini kurang lebih 3 kilo. 3 kilo sampai ke distribusi warga itu berapa kilo paling jauhnya? Paling jauh 8 kilo. 8 kilo. 8 kilo. Jadi warga di Argosari ini nggak pakai air sumur bor gitu ya? Semuanya dari sini. Untuk sekarang sudah tidak pakai. Jadi sumber itu yang zaman dulu, tapi setelah adanya pipanisasi ini sudah tidak terpakai lagi. Penggunaan air bersih dari sumber mata air digagas agar warga tidak menggunakan air tanah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Warga hanya perlu membayar iuran bulanan sebesar Rp15 hingga Rp25.000 untuk mengakses air bersih. Pemanfaatan energi terbarukan seperti biogas di desa Argosari memiliki manfaat yang jauh lebih besar dari sekedar untuk kebutuhan memasak. Desa ini hidup dengan kemandirian energi yang beriringan dengan meningkatnya kesadaran masyarakat untuk menjaga kelestarian lingkungan. Kita belajar tentang ayat-ayat kitab suci yang melarang kita bikin kerusakan di muka bumi. Nah, setelah saya pelajari seperti apa bikin kerusakan di muka bumi itu, salah satunya adanya pencemaran lingkungan. Kerja keras masyarakat belasan tahun terakhir membuat desa ini pernah meraih berbagai penghargaan di tingkat nasional. Seperti Piala Kalpataru, penghargaan energi prakarsa dari Kementerian ESDM, hingga penghargaan Kampung Proklim dari Kementerian Lingkungan Hidup. Secara umum, pengolahan biogas di Argosari tidak hanya berdampak secara sosial, perekonomian desa pun bangkit. Terkait dengan perubahan masyarakat kami, Mas. Jadi
yang dulunya itu pakai kayu bakar, kemudian sekarang sudah beralih ke biogas. Dari sumbernya saja peternak sapi perah itu kan menghasilkan tiga penghasilan. Yang pertama itu adalah dagingnya, kemudian air susunya, kemudian limbahnya. Aman tuh Bu, selama ini pakai Bu? Aman-aman aja. Pas masak itu ada bau-bau yang aneh atau mengganggu nggak Bu pada saat masak? Nggak ada, jadi aman-aman saja. Mengubah kotoran sapi menjadi biogas adalah sebuah proses kimia. Proses itu, proses anaerob itu bisa merubah dari kotoran sapi salah menjadi gas tadi. Nah, gas itu namanya metana, CH4 ya. Dan itu kalau dibakar ya sama seperti kita membakar bensin, sama membakar seperti gas-gas yang kita pakai di rumah tangga. Itu menjadi CO2 plus H2O. Jadi proses ini pembakaran biasa. Untuk membuat infrastruktur biogas di rumah pribadi yang dibutuhkan hanya bahan bangunan biasa dan beberapa saluran pipa yang disambungkan ke dapur pemilik. Ada beberapa jenis infrastruktur biogas yang bisa dibuat dengan harga pembuatan yang beragam. Awal-awal jadi begini, kita mengembangkannya ada 3 tipe Mas. Ada tipe plastik yang paling sederhana, paling murah, ada tipe fiberglass ini yang medium, ada tipe fixed dome ini yang konstruksi permanen. Di masyarakat awal-awal yang berkembang adalah tipe yang paling sederhana yaitu tipe plastik karena memang yang paling terjangkau. Di Desa Argosari saat ini seluruh warga menggunakan reaktor biogas berjenis fixed dome. Ini adalah infrastruktur yang dibangun di dalam tanah dengan bak penampungan dari beton cor. Pak Slamet akan menjelaskan cara kerja reaktor biogas yang ada di rumah. Nah, Pak Slamet, Ya. gimana sih proses pembuatan atau terjadinya biogas? Itu harus terjadi di kandang sapinya sendiri ya, dan ada infrastrukturnya sendiri gitu kan ya? Iya, salah satunya seperti itu. Jadi begini, awal produksinya kita mengaduk-aduk, mencampur kotoran sapi dengan air dengan perbandingan 1:1. Di aliran ini? Iya, kita alirkan ke dalam inlet, kita aduk-aduk di sini ya, kita aduk-aduk sampai homogen. Tolong Pak, masukin ya? diaduk-aduk ya. Kemudian, apa nih Pak ngaduk ini Pak? nah fungsinya agar air sama kotoran itu betul-betul homogen, campur jadi satu. Oh, sebelum masuk ke... Sehingga nanti ketika masuk ke dalam reaktor, proses produksi gasnya biar lebih cepat. Nah, ini yang ngalirnya ke sini ya Pak? Ini tadi yang dari kandang ngalirnya ke sini, kemudian masuk ke dalam reaktor. Reaktornya dalam Ya, tanah? Mesti reaktornya ditanam ya Pak? Reaktornya tertanam dalam tanah sini. Ah. Nah, ini katup. Katup ini? On-off untuk mengalirkan gas ke dalam kompor. Berarti Contohnya fungsinya begini. itu intinya ada di katup ini? Ya. Ngalir atau enggak gasnya? Ya, betul. Ada potensi kerusakan nggak sih Pak dari sistem yang sudah dibangun ini? Sebenarnya apapun untuk potensi kerusakan itu ada saja. Cuma potensi kerusakan yang terjadi di dalam biogas itu sangat sederhana sekali, sehingga masyarakat pun bisa untuk memperbaiki sendiri. Oke, kita melihat kompor yang ada di dapur. Nah, langsung kita lihat Ibu Warti yang lagi memasak dengan menggunakan biogas, Mas. Masak apa Bu? Masak tahu. Tahu. Wah, ini berarti akhirnya tuh di sini ya Pak? Iya, pakai akhirnya pipa seperti yang ini. nyambung di sini ya. Langsung ke kompor berarti ya? Iya. Aman tuh Bu? Selama ini pakai Bu? Aman-aman aja. Pas masak itu ada bau-bau yang aneh atau mengganggu nggak Bu pada saat masak? Nggak ada, jadi aman-aman saja. Rasa makanan nggak ada yang berubah? Nggak ada. Nggak ada yang berubah. Nah, Bu Warti sebelum pakai biogas ini pakai apa untuk masak itu? Biogas tabung. Tabung? Pakai LPG. Tabung LPG. Iya. Itu jauh dong Bu, perbandingan penghematannya berapa nih Bu? Yang Jauh. Kalau belum punya
Biogas ini pakai tabung seminggu sudah habis. Seminggu habis. Satu Jadi tabung sebulan 1 minggu. bisa beli 3-4 tabung. Iya. Itu kira-kira habis hampir 100.000 ya Bu setiap bulan. Iya. Kalau ini Enggak beli. nggak beli ya, Iya. langsung ya dari kandang ya Bu. Hampir seluruh instalasi jalur pipa gas di rumah ditanam di dalam tanah atau tembok rumah. Untuk membuat reaktor biogas jenis fixed dome bervolume 3-5 meter kubik dibutuhkan biaya sekitar 7 hingga 10 juta rupiah. Volume sebesar ini cukup untuk memenuhi kebutuhan energi harian rumah tangga. Setelah mengeluarkan modal awal, warga tidak perlu lagi repot-repot membeli LPG atau mencari bahan bakar lain. Pak, sebelum pakai biogas, Bapak dulu nyari kayu di hutan. Cari kayu di hutan. Ya, Hutannya dilarang cari kayu ya. Terpaksa saya pakai biogas LPG dulu. LPG mahal. Mahal. Terus pakai biogas. Bikin biogas. Jenis api yang muncul dari biogas sedikit berbeda dari gas LPG pada umumnya. Api cenderung lebih tenang dan berwarna biru. Tekanan biogas juga dapat diukur dengan alat yang dipasang di dapur. Aktivitas memasak dengan biogas juga memiliki risiko. Hanya saja jumlah tekanan yang cenderung kecil tidak akan mengakibatkan ledakan yang berakibat fatal. Sebenarnya ya semua kan ada risiko, tapi ini sangat-sangat rendah. Karena tekanannya rendah ya. Kalau terbakar dan itu terbakar pun nanti kan tekanan rendah, jadi tidak akan ada ledakan-ledakan yang besar. Selain itu, proses pembangunan reaktor biogas perlu diperhatikan untuk keamanan dan performa biogas yang maksimal. Secara kesulitannya di teknis pembangunannya ini memang kita perlu betul-betul jeli dalam pembangunannya, karena ada kebocoran sedikit saja dari baik itu plastik, fiber maupun fixed dome, itu biogas nggak akan bisa berproduksi. Untuk mulai menggunakan biogas memang dibutuhkan dana yang cukup besar. Namun bagi warga desa Argosari dan sekitarnya, Koperasi Desa bekerja sama dengan kelompok tani setempat menyiapkan skema pembiayaan yang memudahkan warga. Dengan kemudahan ini diharapkan semakin banyak warga yang berminat dengan biogas. Untuk mengatasi kendala keuangan ini ada beberapa skema, Mas. Jadi di kelompok tani sendiri ada program namanya kredit Yarnen. Artinya masyarakat kita fasilitasi untuk membangun biogas, kemudian nanti pada saat mereka panen baru akan dibayar. Itu yang pertama. Yang kedua ada sistem arisan. Jadi dari arisan itu sendiri terkumpul beberapa uang, kemudian nanti diberikan bahan dan pengerjaannya secara gotong royong. Limbah kotoran sapi ternyata tidak hanya untuk keperluan energi. Sesudah diserap menjadi gas, sisa limbah yang harus dibuang ternyata memiliki manfaat lain bagi warga desa. Setelah proses biogas ini berlangsung, sampai tadi ada yang masuk dapur, ternyata tuh masih ada sisa-sisa dari kotoran atau limbah dari ternak sapi itu yang akhirnya harus ditampung oleh masyarakat. Biasa disebut sebagai sluri ya Pak ya. Nah, sluri ini ditampungnya memang harus di sini dan bisa dimanfaatkan apa aja nih Pak? Iya, jadi ini penampungan sluri. Nah, sluri ini manfaatnya salah satunya untuk pupuk organik. Nah, karena gas berat yang tergantung dalam kotoran ini sudah habis. Sudah habis dan nggak berbau ya Pak ini? Nggak berbau, itu indikasinya nggak berbau. Pupuk organik dari sisa kotoran yang gasnya sudah diambil memiliki manfaat yang sangat baik untuk tanaman dan tanah. Keistimewaannya karena dia pupuk organik. Kan pupuk ada anorganik itu. Anorganik, kalau organik itu kan nanti
pengaruhnya ke struktur tanah juga akan bagus. Ya, struktur tanah sangat bagus itu. Seperti yang terjadi pencucian nutrisi tanah itu kan jadi berkurang. Kalau pupuk organik kan beda itu. Sayang, meski memiliki manfaat yang bagus, seluri belum banyak dimanfaatkan menjadi pupuk organik oleh warga Argosari. Namun tidak demikian halnya dengan Subakri. Peternak sapi ini juga memiliki beberapa lahan yang diisi tanaman konsumsi. Selama 6 tahun terakhir, pria 55 tahun ini merasakan betul manfaat pupuk organik. Cepat, pertumbuhannya cepat dan tahan penyakit itu. Sama tanah bisa gembrung. Kalau tanah padas-padas, lempung itu kalau diberi biogas ini bisa gembrung. Memang untuk memiliki pupuk organik, ia perlu mengeluarkan ongkos lebih untuk menyediakan lahan dan instalasi saluran buangan. Oke, ini yang dinamakan berkah lain dari kotoran sapi ya, Pak Bakri ya. Iya. Jadi setelah kotoran sapi itu diambil gasnya dan menjadi biogas untuk kebutuhan rumah tangga, biasanya para pemilik biogas itu memiliki saluran lain yang terbuat di dalam tanah, lalu dialirkan di suatu tempat untuk dikumpulkan, yang kemudian ini menjadi pupuk organik ya, Pak Bakri ya. Iya. Butuh waktu sekitar kurang lebih 1 bulan dari tumpukan kotoran ini yang bentuknya masih agak mencair dan kemudian menjadi padat atau kering begitu dan bisa digunakan di tanaman-tanaman warga di sini. Oke, Pak Bakri, ini dalam 1 bulan setelah kering, dapat berapa banyak, Pak Bakri, pupuk organik? Kalau 1 bulan sekitar 30 sak itu. 30 sak begini? Iya. Dipakai, dijual lagi apa? Buat sendiri, buat tanaman apa ya, Pak? Tanaman tomat, lombok. Oh, makanan ya? Iya. Setelah 1 bulan, pupuk langsung bisa digunakan ke tanaman. Namun jika tidak ingin mengolah terlalu lama dengan menyediakan lahan baru, seluri yang ada di penampungan pertama bisa digunakan sebagai pupuk cair. Selain pupuk yang bentuknya padat tadi, di pembuangan pertama ini ya, Pak Bakri, pembuangan pertama ini juga ternyata sisa dari kotoran sapi yang sudah digunakan menjadi biogas, ini juga bisa menjadi pupuk cair yang sudah mengandung urea juga ya Pak ya. Tapi karena ini bentuknya cair, jadi biasa dipakai di sekitar dekat kandang sapi saja atau di sekitar rumah, karena berat kalau dibawa ke luar rumah gitu ya Pak ya. Sebenarnya kalau ini Pak Bakri, penggunaan pupuk cair ini juga efektivitas untuk tanaman itu seperti apa selama Pak Bakri pakai? Baik, ini cepat merasuk ini kalau yang cair ini lebih cepat ini kan timbang yang kering. Yang kering. Oh, berarti lebih bagus ini kualitasnya. Iya. Kenapa gitu Pak? Kenapa deh? Karena dia cair? Karena kan masih banyak ureanya, belum menguap Pak. Oh. Salah satu ukuran kesuksesan kemandirian energi di Desa Argosari adalah bagaimana pemahaman mengenai biogas juga dikenal hingga di luar desa. Para pengurus kelompok tani Desa Argosari memang memiliki keinginan agar desa-desa lain di Kabupaten Malang memiliki konsep kemandirian energi yang sama. Termasuk ke luar daerah. Ini kita sudah banyak mengembangkan di luar desa, bahkan di luar kota. Ini sudah banyak yang kita fasilitasi untuk membangun biogas itu. Desa Selamparejo, Kecamatan Jabung, Kabupaten Malang adalah salah satu lokasi yang mulai mengembangkan biogas. Potensi ternak sapi perah di Dusun Busu, Desa Selamparejo sendiri mulai berkembang selama 15 tahun terakhir. Beberapa peternak memanfaatkan potensi itu untuk membuat biogas. Itu untuk tambahan masak dapur. Dari keseharian itu enggak pakai LPG atau kayu bakar enggak. Iya, ya ekonomis juga, ya ngurangi limbah juga. Untuk kebersihan ya bisa ngurangi bisa nambah
bersih itu. Bersih ya. Ya. Salah satu kendala yang umum dihadapi saat ingin membangun reaktor biogas adalah ketersediaan lahan. Hal inilah yang masih menghalangi sebagian warga Dusun Busu untuk mengembangkan biogas seperti di Dusun Bendrong, Desa Argosari. Ada yang ketepatan di tepi rumah, di tepi dapur tuh. Bahkan ada yang di dalam rumah. Di sebelah sana itu di dalam dapur, iya di dalam rumah. Ya. Yang bela ya banyak sih yang minat. Menyebarkan konsep biogas di wilayah dengan jumlah ternak sapi yang cukup besar akan mempermudah desa terlepas dari ketergantungan energi fosil. Biogas adalah salah satu cara desa mengaplikasikan konsep ketahanan energi dari energi terbarukan. Bahkan hal ini seharusnya tidak hanya dilakukan di desa. Bisa, ya. Di kota kita punya sampah yang sangat luar biasa besar. Ya. Sampah itu punya peluang dikonversikan menjadi energi biogas juga. Juga kayak apa namanya itu limbah-limbah ya, limbah pengolahan, misalkan pengolahan tahu, pengolahan tempe itu kan limbahnya banyak. Itu juga bisa karena ada karbon, ada nitrogennya yang itu bisa diproses menjadi biogas juga itu. Prosesnya memang selama ini yang paling cepat itu adalah produk dari kotoran sapi karena itu rasio perbandingan ya. Kotorannya antara karbon dengan nitrogennya paling ideal untuk jadikan biogas. Desa Argosari menjadi contoh bahwa hal sederhana seperti kotoran sapi mampu mengubah keadaan sosial ekonomi dan budaya masyarakat jika dikelola dengan benar. Pemanfaatan energi terbarukan tidak hanya mengenai bagaimana masyarakat mampu memasak dan menghemat. Lebih dari itu, dampaknya pada penggunaan energi di masa depan akan jauh lebih besar.